Oke, poin ke-1. Apakah luas daerah himpunan penyelesaian dapat ditentukan? Tidak dapat ya, ini adalah daerah terbuka. Halo, assalamualaikum, kembali lagi bersama kakak di Let's Math Kim. Oke, kali ini kita akan membahas ya untuk bocoran UTBK pengetahuan kuantitatif. Kita masuk ke hari kedua ya kemarin ya. Nah, inilah bocorannya, silakan adik simak ya, semoga nanti bisa mengerjakan. Suatu tabung dengan tinggi 3 cm dan volumenya 48 pi. Berdasarkan informasi di atas, pilihlah pernyataan yang sesuai di setiap baris. Oke adik ya. Nah, saya punya tabung. Saya buat tabung terlebih dahulu ya. Ada tutup dan ada alasnya. Tabung tersebut memiliki volume sebesar 48 pi dan tingginya adalah 3. Nah, pertanyaan yang untuk poin ke-1 ini, diameter tabung apakah lebih besar dari 6? Oke ya dek, kita mencari diameter, maka saya akan mencari jari-jari terlebih dahulu. Dari apa? Dari volumenya tabung ya. Apa rumusnya volume tabung? Itu adalah luas alas dalam bentuk lingkaran, maka nanti PR kuadrat dikali dengan tinggi tabung. Ini kan 48 pi ya, sama dengan pi R kuadrat, tinggi tabungnya adalah 3. Pi-nya kita coret, maka nanti 48 dibagi 3 itu adalah 16. 16 sama dengan R kuadrat, maka nilai R-nya adalah 4. Kita peroleh jari-jari tabung ternyata adalah 4, tapi hati-hati, di sini yang ditanya adalah diameter, maka nanti diameternya adalah 8. Ya, apakah diameter tabung lebih dari 6 cm? Benar ya, nanti kalian silakan klik untuk yang benar. Oke ya dek ya, kita lanjut ya untuk baris kedua. Luas alas tabung apakah kurang dari 48 cm kuadrat? Kita lihat ya, luas alas itu bentuknya adalah lingkaran, maka nanti rumusnya adalah pi R kuadrat. Pi-nya kita gunakan 3,14 ya, karena jari-jarinya adalah 4. 4 kuadrat, 4 kuadrat itu adalah 16. 16 dikalikan 3 itu kan juga udah 48 ya dek ya. Maka ini yang jelas lebih dari 48. Apakah luas alas tabung kurang dari 48? Ya, ini pernyataan yang salah. Maka baris kedua kamu cek please salah. Oke ya, bisa lanjut ya. Selanjutnya, luas tabung dapat memuat kubus dengan ukuran 666. Ya, kubus, kita tahu kubus ya, ternyata sisinya semuanya 6. Nah, apakah masuk ke dalam tabung tersebut? Kita lihat ya, untuk alasnya it's okay ya, masih bisa masuk karena diameternya tuh 8. Maka nanti ke sana 6 maupun ke sana 6 ini masih cukup ya. Untuk alasnya masih cukup masuk tabung karena 6 itu lebih kecil dari 8 ya, karena diameternya kan 8. Tetapi hati-hati ya, untuk bagian tinggi tabung ini bukan tinggi tabung ya, tinggi kubus. Di sini kan tinggi tabung cuma 3, lah kubus tingginya ada 6. Maka ini akan melebihi tabung ya. Maka jawaban yang tepat untuk baris ketiga itu adalah salah. Ya, kita masuk ya ke soal nomor 2. Barisan bilangan real B1, B2 dan seterusnya memenuhi persamaan B n plus 1 sama dengan 2 dikurangi 10 Bn. Nah, ini soal kayak gini, tipe seperti ini muncul lagi ya. Untuk setiap bilangan real n dan B4 sama dengan min 8, berapa banyaknya pernyataan yang benar? Yang benar ada berapa gitu ya. Ya, kita akan coba dulu ya. Poin ke-1 B5 yang ditanya adalah B5. Nah, untuk mencari B5, kita masukkan ke rumus ini ya dek. Maka nanti N yang dibutuhkan itu adalah 4. 4 tambah 1 kan 5. Oke ya. Maka B5 itu rumusnya adalah 2 dikurangi 10 dikalikan B4. N-nya 4. B4 gitu ya. Oke, maka nanti 2 dikurangi 10 B4-nya itu adalah min 8. Gitu ya. Maka nanti 2 min 10 kalikan min 8 itu adalah plus 80. Maka jawabannya adalah 82. Inilah B5, maka pernyataan yang salah. Selanjutnya, poin kedua, apakah B3 adalah bilangan asli yang kurang dari 3? Oke, untuk mencari B3 saya justru akan cari dari B4.
Kalau mencari B4 berarti kan N-nya 3 ya. 3 tambah 1 kan 4. Maka B4 itu rumusnya adalah 2 dikurangi 10 dikali B3 gitu ya. B4-nya itu adalah negatif 8, 2 dikurangi 10 dikali B3. Maka nanti 10B3 itu sama dengan 2 ditambah 8, itu 10. B3-nya kita peroleh 1. Oke ya. Apakah B3 adalah bilangan asli kurang dari 3? Betul ya, 1 itu kurang dari 3. Selanjutnya, apakah B6 merupakan bilangan negatif? Kita cari B6. B6 itu artinya N-nya jadi 5 ya, 5 tambah 1 kan 6. Maka B6 itu rumusnya adalah 2 dikurangi 10 dikalikan B5. Ya, 2 dikurangi 10, B5-nya berapa Mbak? B5-nya 82. Maka nanti 2 dikurangi 820, yang jelas adalah bilangan negatif. Maka apakah betul B6 merupakan bilangan negatif? Betul sekali. Selanjutnya kita akan mencari B2025. Banyak sekali ya. Nah, tapi adik coba lihat di sini ya. Kita bisa lihat itu ya konsepnya. Coba lihat B5, B3 ya. Nah, pada saat B5 menghasilkan hasil yang positif. Pada saat B3 juga hasilnya adalah positif. Jadi untuk N yang ganjil itu hasilnya positif. Sekarang kita akan cek untuk B6. Hasilnya negatif. Sedangkan B4 ya, B4 itu kan juga genap ya, hasilnya negatif. Jadi kalau N-nya genap itu hasilnya negatif. Kalau N-nya ganjil itu hasilnya positif gitu ya. Nah, 2025 itu adalah bilangan ganjil. Maka nanti hasilnya adalah positif. Maka betul sekali. Jadi pernyataan yang benar itu ada 3. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 3. Ya, untuk soal nomor 3, seorang pedagang membeli TV dengan harga 1 juta. Ia menjual TV tersebut dengan memberikan diskon 10%. Jika sebelum diskon harga TV dinaikkan 10%, maka yang dialami pedagang tersebut adalah ya, jadi itu kita naikkan dulu ya. Kan sebelum diskon harga TV dinaikkan. Harga awalnya itu adalah 1 juta. Nah, terus kita naikkan dulu nih. Kita naikkan 10%. Maka setelah dinaikkan ya, setelah harga dinaikkan 10%, maka nanti rumusnya adalah kalau modal kembalikan 100%, kita naikkan 10% per 100 karena persentase dikali dengan harga awal ya. Harga awalnya itu adalah 1 juta. Oke ya. Maka nanti 110 per 100 ini hilang. Maka harga setelah dinaikkan 10% itu adalah 1.100.000. Selanjutnya, setelah kita naikkan 10%, kita kasih diskon 10%. Apakah harganya jadi tetap? Kita akan cek ya. Kita akan mencari harga setelah diskon. Harga setelah diskon itu rumusnya adalah 1 dikurangi persentase diskon, kita kali dengan harga awal ya. Maka nanti 1 dikurangi, nah dapat diskon 10%, maka 0,1. Ya, intinya kita dapat diskon 10%, berarti kan kita hanya bayar 90% gitu ya. Dari harga awalnya jangan yang ini dulu ya, kan udah dinaikkan. Maka harga awal setelah kita naikkan. Oke ya. Ya, maka nanti 0,9 saya kali 1.100.000. Nah, hasilnya adalah 990.000 ya, Dek ya. Ya, betul seperti ini. Oke. Nah, berarti setelah hasil akhir hitungnya kita hanya menerima uang 990.000 dari harga awal. Seorang tersebut membeli TV 1 juta, dijual jadi 990.000. Maka dia untung atau rugi? Ya rugi ya. Nah, rugi nih. Rugi berapa? Rugi 10.000. Oke ya. Ya, jawaban yang tepat itu adalah poin D. Ya, untuk selanjutnya kita masuk ke tipe soal pertidaksamaan linear ya. Nah, ini masuk ke dalam bocoran untuk tahun 2024 ya, untuk gelombang ke-1. Hari kedua kita akan coba ya. Deret penyelesaian sistem pertidaksamaan ya, ini ada 5x
plus 6Y lebih besar sama dengan 30. Lalu ada min 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 2. Daerah hasil akan memenuhi pernyataan berikut ya. Ini kita berarti tipe hubungan 1, 2, 3, 4 ya. Oke, langkah pertama saya akan membuat ya untuk mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y-nya. Ya, pada saat X-nya 0, maka Y-nya 30 dibagi 6 itu adalah 5. Pada saat Y-nya 0, maka X-nya 30 bagi 5 itu adalah 6. Maka nanti 0,5 dan di sini 6,0. Paham ya? Selanjutnya untuk pertidaksamaan yang kedua, kita sama aja mencari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada saat X-nya 0, maka Y-nya 0. Nah, ini juga sama ya, pada saat Y-nya 0, X-nya juga 0. 0 dibagi min 2 itu 0. Maka pertidaksamaan garis ini melalui titik pusat koordinat, yaitu 0,0. Kita akan mencari titik lain ya. Saya akan coba substitusikan pada saat X-nya 1 ya, pada saat X-nya 1. Y-nya berapa dek? Min 2 dikali 1 itu kan min 2 ya. Maka Y-nya min 2-nya pindah ruas jadi plus 2 gitu. Maka Y-nya 2. Boleh kayak gini ya. Oke, saya akan buat gambarnya 0,5 1, 2, 3, 4, 5. Inilah 0,5. Ini sumbu Y ya. Selanjutnya 6,0 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini 6,0 ya. Saya akan garis. Lalu kita akan membuat DHP-nya langsung ya, daerah himpunan penyelesaiannya. Yang bersih itu adalah yang HP-nya, yang kotor akan saya arsir. Saya akan menggunakan uji titik 0,0 ya. Saya akan substitusikan pada saat X-nya 0 dan Y-nya 0. Berarti 5 kalikan 0 kan 0, 6 dikalikan 0 itu juga 0. Apakah 0 lebih besar dari 30? Salah ya. Maka 0,0 itu adalah sampahnya. Yang sampah saya arsir, artinya salah. Berarti DHP-nya tidak mungkin di sini nanti. Oke ya. Nah, sekarang kita buat untuk ini garis linier selanjutnya melalui titik pusat 0,0 dan melalui 1,2. Saya buat sini 1, ini 2 ya. Ini adalah garisnya nanti seperti ini. Nah, gambarannya kayak gini ya. Oke. Nah, kita akan uji titik kembali ya. Kita tidak boleh menggunakan uji titik 0,0 karena garis tersebut melalui 0,0. Misalkan adik boleh nih menggunakan uji titik 1,0. Saya akan uji titik 1,0 ya. Saya substitusikan X-nya 1 dan Y-nya 0. Maka min 2 tambah 0 itu kan min 2 ya. Apakah min 2 itu kurang dari 0? Betul ya. Nah, karena betul maka 1,0 adalah DHP-nya. Maka sampahnya menjauhi 1,0 ya, sampahnya ke sana karena 1,0 itu betul gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat garis Y lebih besar sama dengan 2. Ini di sini ya, ini 2 lagi. Nah, kayak gini. Oke. Ini adalah Y lebih besar sama dengan 2. Nah, kalau mintanya Y lebih besar sama dengan 2, artinya kan mintanya Y-nya ke atas tuh 3, 4, 5 gitu ya dek ya. Maka sampahnya ke bawah. Tidak boleh 1, min dan seterusnya. Manakah yang bersih? Ini yang bersih. Maka DHP-nya di sini nih. Ini daerah himpunan penyelesaiannya. Pasti kalian bisa ya. Ini DHP-nya. Oke, ke sini kena sampah, kena sampah, kena sampah, kena sampah, kena sampah. Di sini aman, bersih ya. Oke, poin ke-1. Apakah luas daerah himpunan penyelesaian dapat ditentukan? Tidak dapat ya. Ini adalah daerah terbuka. Maka kita tidak ngerti batasannya ya. Maka poin 1 salah. Karena 1 salah maka 3 salah. Coba kita cek poin ketiga. Titik min 2,4 berada di DHP. Min 2,4 kan di sini ya. Tidak ada di DHP. Oke. Ya, lanjut. Sebagian DHP berada di kuadran 2. Nah, ini semuanya di kuadran 1, maka salah semua. Salah juga ya.
Poin keempat maka harusnya betul. Kita cek nih, garis Y sama dengan 4 memotong DHP 2, 3, 4 ya. Maka Y sama dengan 4 tuh di sini deh. Nah, kayak gini. Betul ya. Y sama dengan 4 memotong DHP. Oke. Maka poin 4 betul. Ya, terima kasih perhatiannya. Kita akan simak video les matkim lainnya. Assalamualaikum.